Setiap pagi di kantin sekolah, ibu penjual nasi uduk berdiri di balik stand kecilnya, menyambut murid dengan senyum sederhana dan harga 10.000 yang kadang terasa ringan, kadang terasa berat juga. Dari antrian di depan stand itu, kita belajar bahwa keputusan untuk membeli atau menahan diri bukan hanya soal lapar, tapi bagaimana kita merespons perubahan. Disitulah konsep permintaan terlihat nyata, bukan di teori tapi dalam rutinitas yang kita jalani setiap hari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian. Di video kali ini, sambil kalian melihat gameplay di layar, kita akan membahas konsep dasar dalam ekonomi, yaitu permintaan. Tahukah kamu bahwa setiap kebutuhan akan menimbulkan permintaan? Bila kamu saat ini butuh makan, tentu kamu akan mencari makanan. Kebutuhan biasanya akan diikuti usaha manusia untuk memenuhinya. Permintaan adalah sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ketika timbul kebutuhan, timbullah permintaan. Untuk memenuhi permintaan tersebut dapat melalui pembelian barang dan atau jasa. Pasti kamu berpikir berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang kamu butuhkan tersebut. Misalnya ketika ingin membeli sepatu, harga sepatu tersebut kamu lihat terlebih dahulu. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang diminta diatur dalam hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan terdapat hubungan yang berbanding terbalik di antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta naik. Skedul permintaan adalah sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dengan kuantitas yang diminta. Adapun kurva permintaan adalah grafik yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dan kuantitas yang diminta. Tabel tersebut menunjukkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Ketika harga barang Rp100.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 12 unit. Ketika harga barang Rp200, jumlah barang yang diminta hanya 90 unit. Sementara kurva permintaan menunjukkan hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki slope negatif. Hal tersebut menunjukkan hubungan terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dalam hukum permintaan disebut ceteris paribus. Maksudnya faktor lain selain harga dianggap tetap. Hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa dijelaskan dengan contoh. Misalnya harga dan permintaan es krim. Ketika harga es krim hanya Rp2.000 per unit, jumlah yang diminta adalah 500 unit. Lalu harga es krim naik menjadi Rp3.000 sehingga menekan jumlah es krim yang diminta menjadi 100 unit. Pertanyaannya, mengapa ketika harga es krim naik, jumlah es krim yang diminta turun? Karena dengan pendapatan yang sama besarnya, harga es krim kini jadi lebih mahal sehingga tak mungkin lagi dibeli dalam jumlah yang sama. Konsumen es krim otomatis mengurangi permintaan es krim karena uang mereka jadi lebih sedikit karena harga es krim sudah mahal. Itulah sebabnya mengapa hubungan harga dengan jumlah barang yang diminta negatif. Dalam menganalisis permintaan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi permintaan tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan adalah harga barang lain, pendapatan, selera masyarakat, dan ekspektasi masa depan dari konsumen. Harga barang lain. Harga barang lain meliputi harga barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan peran barang utama yang digantikannya. Contoh gula aren. Gula aren dapat menggantikan gula tebu. Jika harga gula tebu naik, konsumen bisa beralih ke gula aren yang harganya tidak mengalami kenaikan. Ketika konsumen beralih ke gula aren, otomatis permintaan gula tebu jadi turun. Barang komplementer atau barang pelengkap juga memengaruhi permintaan, yaitu barang yang akan lebih bermanfaat jika dipakai bersama-sama. Contoh gula adalah barang komplementer bagi teh. Jika harga teh naik, maka permintaan gula pun akan turun. Pendapatan merupakan faktor penting yang memengaruhi permintaan. Pendapatan akan memengaruhi daya beli masyarakat. Ketika pendapatan naik, maka daya beli akan naik, dan hal tersebut akan memengaruhi permintaan. Dengan demikian, ketika pendapatan naik, permintaan akan naik dan sebaliknya. Ketika pendapatan turun, permintaan pun turun. Selera konsumen. Kamu sebagai konsumen tentunya memiliki selera tersendiri terhadap jenis barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Selera konsumen akan berpengaruh langsung terhadap permintaan. Jika selera konsumen naik, maka permintaan akan naik. Dan sebaliknya, jika selera konsumen turun, permintaan pun turun. Ekspektasi masa depan. Ekspektasi masa depan sangat erat kaitannya dengan prediksi konsumen di masa yang akan datang. Prediksi tersebut akan memengaruhi naik atau turunnya permintaan. Coba jelaskan bagaimana prediksimu terhadap harga pakaian menjelang hari raya Lebaran. Jika kamu memprediksi harga pakaian akan naik, maka permintaan pakaian akan naik atau meningkat. Jadi dari sebuah stand nasi uduk di kantin sekolah, kita bisa melihat kalau permintaan itu bukan sekedar teori rumit,
Tapi hal kecil yang kita temui setiap hari, harga berubah, pilihan kita ikut berubah. Sesederhana itu, tapi penuh makna. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share biar lebih banyak yang sadar bahwa ekonomi itu sebenarnya dekat banget dengan hidup kita. Saya Maud Tasya Tarigan dari kelas X4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.